Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketua panitia beserta pengurus yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kadus, yang saya hormati Bapak BPD, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, sudin pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang sangat saya banggakan anak-anak TPQ Musola Ar-Rahman ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Sungguh meriah Maulid kali ini memang beda dari biasa. Setelah 2 tahun kita mungkin vakum kajian, jadi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Allah angkatlah hendaknya segala musibah dari negeri kita ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. 3 hari setelah pernikahan ayah Nabi dengan ibu Nabi, baru 3 hari nikah. Apa kata Datuk Nabi? Abdullah, kau pergi berdagang ke Syam. Karena hormatnya kepada orang tua, langsunglah Abdullah ayah Nabi pergi meninggalkan ibunda Nabi untuk pergi berdagang ke Syam. Cuma Bu, alhamdulillah itu walaupun baru pengantin 3 hari, bulan depan sudah pembuahan Mbak. Ini istilah orang kita turun pelamin ya Bu ya. Baru nikah, bulan depan dapat rezeki. Ada orang udah lama nikah belasan tahun tapi nggak dapat juga anak. Dan ada yang nggak nikah, dapat Pak. Itu yang luar biasa. Nah ini kedua Ibu. Ya Ibu ya, itu yang paling ajaib itu tuh. Nah jadi Ibu ya, perjalanan dagang ke Syam itu lebih kurang 7 bulanan pulang pergi. Setelah selesai berdagang di Syam, ayah Nabi pulang. Begitu sampai di Madinah, ayah Nabi jatuh sakit Pak. Dikirimlah utusan dari Mekah untuk menjemput, tapi belum sampai penjemput ini ke Madinah, ayah Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah 6 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Kenapa Allah mengambil ayah Rasulullah ini? Sewaktu Rasulullah masih dalam kandungan, Allah mempersiapkan agar Rasulullah tidak kena dosa kepada ayahnya. Andaikan surga itu di bawah telapak kaki Ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Jadi kita tidak akan bisa masuk surga tanpa melewati pintu tengahnya, yaitu ayah. Cuman kebanyakan Pak kita tahunya hadisnya cuma ini Pak. Kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu, baru bapakmu. Sehingga banyak anak kalau ngasih itu ibunya, ke bapak tak pernah dikasih. Datang anak dibilang kan dikasih ibu, bapak dapat juga Ustaz. Nggak akan dapat, percayalah. Jadi saya pernah nengok atu-atu bakar dompet Bu. Jadi saya tanya itu kenapa dibakar dompetnya? Dibilang Datuk ini tidak juga ada gunanya, tidak diisi oleh anak. Makanya Bu ya, kehidupan rumah tangga orang banyak pincang. Provinsi Riau termasuk tertinggi tingkat perceraian di Indonesia, tertinggi. Dikarenakan apa? Kurang menghormati orang tua. Di bawah tahun 2000, masih tahun 90-an, orang melahirkan normal rata-rata. Tapi udah di atas tahun 2000 rata-rata operasi. Karena apa kata Rasulullah SAW?
Salah satu tanda hari kiamat, seorang ibu akan melahirkan tuannya. Maksudnya apa, Bu? Dia yang masuk cucu, itu tanda hari kiamat. Ibunya jadi pembantu anaknya. Saya orang sekarang suami istri kerja, Bu, kemana anak mau dititip ke neneknya, itu dosa loh, Pak. Itu dosa loh. Walaupun neneknya bilang kami ridho, Ustaz, nenek ridho, Allah yang tidak ridho, itu masalahnya. Makanya Pak yang melahirkan dulu, Bu, ya. Sampai saya ada cerita sama nenek, anak nenek yang terakhir ini gimana keluar dulu? Sedang menguji, Ustaz, keluar kepalanya, begitulah mudahnya orang dulu melahirkan. Sekarang, Bu, udah 3 hari di ruangan itu udah keluar juga anak. Karena apa? Dia durhaka kepada orang tua. Itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi, Bu, ya, perlu kita ketahui betapa sakralnya seorang ayah dalam Islam, terutama bagi kita anak laki-laki ini, Pak. Di zaman Rasulullah pernah ada ayah, dia bertamu ke rumah anak laki-laki yang sudah menikah. Rupanya hilaf bapaknya, Pak, mencuri dia di rumah anaknya itu. Dan celakanya anaknya melapor ke Rasulullah. Sementara prinsip Rasulullah apa, Bu? Jangankan orang lain, Fatimah anakku mencuri, memotong tangannya. Jadi ngadu dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku telah mencuri di rumahku. Maka kata Rasulullah, jemput ayahmu kemari. Pas Rasulullah sudah jemput, Pak, anak itu datang pergi menjemput ayahnya, turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Jangan kau hukum ayahnya itu, ya Rasulullah. Coba tanyakan kepada ayahnya apa yang tersembunyi di hatinya tentang anak laki-lakinya. Tidak lama datang anak itu membawa bapaknya dalam keadaan menggigil ketakutan. Ditanya oleh Rasulullah, Pak, nah, ya habis bahan saya sekali. Datang Ustaz Ridwan, apa yang saya sampaikan ini? Kemudian datang dia kepada Rasulullah dalam keadaan menggigil. Betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Kata bapak, ini betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak laki-laki bapak? Dari kecil dia kubesarkan dengan penuh kasih sayang ya Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal anak ini disamakan dan hidup senang. Tapi setelah dia kaya dan berhasil ya Rasulullah, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu sehingga aku hilaf dan mencuri di rumah. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak, Pak. Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya, karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itu, Pak. Berapapun duit bisa kita nih, Pak, punya bapak kita, Pak. Datang bapak kita ke rumah, aku suka dengan mobil ini, pindah ke rumah, aku pindah, Pak. Jadi jangan salah-salah kita dengan kedudukan ayah. Nah, makanya, Bu, agar Rasulullah ini tidak ada dosa kepada ayahnya, Allah ambillah ayahnya selagi dalam kandungan. Bebaslah Rasulullah dari dosa kepada ayah. Cuman bapak yang cerdik dengar hadis tadi itu, Bu, pas pulang pengajian ditanyanya karena apa ceramah Ustaz tadi? Suruh berbakti, Pak, kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak, Pak. Berapa orang ibunya tuh? 3, Pak. Ibu kau berapa baru? 1. Berarti kurang 2 lagi. Kesampaiannya harus poligami. Bapak jangan sudah masalah pakai hadis ini, Pak. Tidak bisa poligami itu, Pak. Nah itu ya, Bu, ya. Nah sekarang maju lagi kita. Yang perlu kita ingat sebagai orang Islam, setiap kali Allah ngasih musibah kepada kita, di saat yang sama sebetulnya Allah ngasih kenikmatan. Kalau mau kita mengambil sisi positif dari sebuah musibah. Contohnya, Bu, musibah COVID. Bagi sebagai orang COVID, bagi orang yang mau menikah, ini rahmat terbesar semenjak PSBB, Pak. Biaya murah, Bu. Undang orang hanya boleh 30, Pak. Berapa lah ngasih makan orang 30 orang? Pas PPKM kemarin level 4, kabar level 3, Labersa kebanjiran orang nikah, Pak. Bersyukur orang Labersa, mudah-mudahan panjang lah PPKM dia, karena banjir ke sana, Pak. Jadi belum tentu musibah bagi kita, musibah bagi orang. Allah akan memberikan kenikmatan dari sebuah musibah. Pesta di hotel,
Awak dah jauh-jauh datang Pak, berhayallah prasmanan makanan Pak ya. Ini nanti makan soto gak sedikit, sudah tuh nasi pakai rendang. Lupa nasi kotak Pak. Berapa lagi ya Pak? Orang dokter nggak capek nyapu dalam ruangan, ada kenikmatan di balik sebuah musibah. Makanya kata Rasulullah itu ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairun. Jika dia mendapat kebaikan dan bersyukur itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairun. Jika dia mendapat keburukan yang bersabar itu juga baik bagi dirinya. Jadi jangan pernah kita menganggap musibah itu sesuatu yang buruk untuk kita. Saya masih ingat ya Pak, ketika Nabi Musa masih bayi, Fir'aun pernah menggendong-gendongnya. Begitu Fir'aun meletakkan Nabi Musa kecil, ditarik Nabi Musa kecil jenggotnya Pak, satu langsung Fir'aun dibuatnya Pak. Karena apa? Nabi Musa dewasa itu kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki perkasa. Jadi bayinya sama dengan 1 orang laki-laki perkasa. Salto Fir'aun dibuatnya jatuh, langsung dicabut Fir'aun pedangmu. Berarti ini anak kecil dalam mimpi aku yang akan menghancurkan kekuasaan. Begitu Fir'aun mau menyabetkan pedangnya ke leher Nabi Musa, datang istrinya Aisyah binti Muntazir. Tunggu, kenapa mau kau layangkan pedangmu ke leher Musa? Langsung berhenti Pak. Jadi yang perlu Bapak ingat, sejahat-jahat Fir'aun Pak, dia sangat takut kepada istrinya. Jadi kalau Bapak takut sama istri Bapak, Fir'aun tak Bapak. Ya Pak ya? Langsung berhenti pedang tubuh. Ditanya oleh Aisyah, kenapa mau kau bunuh Musa? Kita aja bukan Aisyah, salto betul dibuat. Mana mungkin anak kecil punya kekuatan sebesar itu? Orang nampak, akhirnya merasa nampak takutnya Pak. Aku rasa dia inilah anak kecil dalam mimpi itu Aisyah. Sekarang inilah kata Aisyah istrinya, ambil kurma, ambil bara api. Kalau kurma yang diambil Musa ini nanti dipilihnya, berarti dia memang sengaja melakukan itu kepadamu, bunuhlah dia. Tapi kalau bara api yang dipilihnya, berarti dia tidak sengaja melakukan itu. Ternyata apa yang dipilih Nabi Musa? Bara api. Nabi Musa kecil-kecil berangkat, diambilnya bara api itu dimasukkannya ke mulutnya, hancurlah lidah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu susah untuk bicara. Allah kasih Nabi Musa lidahnya hancur, diselamatkan Allah dari musibah yang lebih besar. Kalau tidak kena bunuh. Jadi jangan pernah ibu merasa suatu musibah itu hal yang buruk bagi kita. Kadang itu baik bagi kita. Nah itu ibu ya, apa kenikmatan yang diberikan Allah kepada ibunda Rasulullah? Ketenangan jiwa walaupun suami sudah meninggal. Itu sulit Bapak. Awak sedang hamil, suami meninggal, dikasih Allah ketenangan jiwa. Kemudian apalagi tidak merasakan sakit sedikit pun, mulai dari hamil 0 bulan sampai melahirkan tidak merasakan sakit sama sekali. Ibu mungkin masih ingat 0 sampai 3 bulan itu muntah-muntah enggak Bu? Enggak bisa diobat, muntah itu mual itu enggak bisa diobat. Belum lagi ada namanya bunting kerbau, itu pemalas kerja Pak. Sakit lagi suami minumnya, rumah tidak tersapu. Kalau suami yang nggak paham dengan perubahan hormon ini, mau bercerai sedang hamil loh. Tapi kalau yang paham harus tahu itu ada istilah bunting kerbau, ada bunting harimau. Bunting harimau ini pemarah sama suami ini Pak. Udah harum-harum suami busuk juga, katanya pergilah Bang Futuan, busuk kenapa? Apa nak tersinggung dalam suami Pak? Apalagi masuk fase ngidam. Rumah udah jelas di rimbo panjang. Apa kata sama suaminya Bang? Abang ingat tak waktu kita baru nikah dulu makan nasi goreng di Minas? Kalau dia bolehnya untuk suami itu Bang, Minas lumayan loh, dari sini hampir 2 jam. Ngapa gitu deh? Kenapa Bang pengen pulang nasi goreng itu? Karena demi bayi tadi itu katanya berangkatlah suami dari sini 2 jam pergi, 2 jam pulang.
Sampai di rumah ada nasi goreng deh. Udah biru untungnya tuh. Dengan pegawai itu kan, ada motor. Apa kata istrinya, mau makan gak bang? Aku ngidam pengen yang abang makan. Mau, kita di rumah. Kalau tahu tuh dia takut duduk di depan agak 2 jam lagi. Jadi memang menyusahkan bu. Nah Rasulullah ibundanya dikasih Allah rasa nikmat sampai melahirkan pun tidak merasakan sakit. Selesai melahirkan, dibersihkan, digendong oleh datuk Rasulullah Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah, dikasihlah nama yang aneh yaitu Muhammad. Nah kenapa nama Muhammad itu aneh waktu itu Pak? Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu orang manusia pun yang punya nama Muhammad. Itu yang buat aneh itu. Tahu nama kita di pasaran bu, kita bangga, nama saya Nazril, Mubalik bangga saya. Pas ceramah di lembaga, yang nama Nazril kasus pelecehan seksual, saya bisikin ketinggalan bikin malu nama Nazril ya. Hilang Ustaz. Nama kita di pasaran, Pak, tadi saya kita bangga dengan nama kita. Tapi Rasulullah bu, cuma satu. Dari mulai zaman Nabi Adam itu Pak, tidak ada satu orang pun yang punya nama Muhammad. Makanya orang Quraisy nanya, Datuk, kenapa kok dikasih nama cucunya yang aneh? Kita belum pernah dengar nama ini. Kata Datuk Nabi, aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad. Makanya nih bu, apa kata Rasulullah, panggillah anak-anak kalian dengan nama yang baik, karena dengan nama itu nanti dia dipanggil di sisi Allah. Jadi nggak boleh ngasih nama anak sembarangan bu. Nonton sinetron Indosiar, perempuan terkuat di bumi, itu Indosiar itu punya sinetronnya. Saya heran loh Pak, nggak ada rasanya perempuan seperti itu di bumi bu. Suaminya selingkuh, dibawanya selingkuh itu ke rumah, sudah itu istri tuanya dimarah-marahinnya, nanti diusir di rumah, dibawanya lantas 2, satu yang dorong, satu yang kain. Nanti keluar ditabrak sama mobil, hujan hari kan itu terus ada jadi. Itu ya, tertarik dia dengan nama artis tuh, dikasihnya lah nama anaknya nama artis itu. Nama tuh bu ya harus mengandung harapan dan doa. Bukan harus pula ibu ambil dari Al-Quran, nama-nama anak Islam, bukan harus seperti itu. Mau pakai bahasa daerah masing-masing silahkan, tapi ada doa dan harapan di dalam nama itu. Tentu di daerah Minas ada masjid namanya Saroha. Saya tanya Sarohanya apa? Rupanya bahasa Tapanuli, sehati. Tidak ada masalah, cuma ada harapan dan doa di sana. Bahayanya sebuah nama itu tahu bu, di Pekanbaru itu bu, ada ibu-ibu suka bercanda. Anak perempuannya dikasihnya panggilan nenek Pak. Anak laki-laki dipanggil Inya. Jadi dari kecil kami memanggil dengan nama itu. Yang perempuan nenek, yang laki-laki Inya. Demi Allah, yang dipanggil nenek itu betul-betul nenek dia. Yang dipanggil Inya itu bongkok dia. Padahal tidak begitu jauh usia kami berbeda. Itulah dasarnya sebuah panggilan. Kenapa ibu makin lama makin kurus? Karena suami makin ikut disuik. Kalau dalam nama nikah kan Pak, manggilnya mana ada masalah-masalah nikah. Disuik, pesek, kalian. Apa tidak tambah itu? Kami bukti ya Pak. Tiap hari dipanggil itu, panggil itu. Udah capek kadang ibu ini dia dipanggilnya juga, kedua batu naik terus badannya jadi. Panggil dengan nama-nama yang baik Pak. Hati-hati manggil istri, panggil dengan nama yang baik. Bahkan kebohongan yang dihalalkan dalam Islam, bohongnya suami memuji istri, bohongnya istri memuji suami, itu malah tidak boleh jujur loh bu. Misalnya Pak, bapak dekati istri bapak, heran abang nengok adiknya deh, makin bertambah umur adik makin cantik ya bang deh. Walaupun bapak memuntah sebetulnya, tapi harus loh Pak. Memang tak boleh jujur. Ibu tahu nggak, di zaman Umar bin Khattab ada seorang istri dimarahi oleh suaminya, merajuk suaminya bu. Pergilah dia ke tempat Umar bin Khattab. Ditanya Umar, apa masalah kau sama suami kau? Dia menyuruhku bersumpah, Umar, apakah kau mencintai abang? Karena dia mengatakan Allah, takut aku berbohong. Akhirnya beriakan,
aku tidak mencintai bang. Maka kata Umar bin Khattab, kalau untuk itu walaupun menggunakan demi Allah, kau harus berbohong. Bayangkan tuh bang, untuk memuji istri sama suami tidak boleh jujur. Ibu kalau dapat suami jujur pasti sakit hati ibu. Ibu udah cantik-cantik dandan bu, bang udah cantik bu bang, macam badut madu bang karena coba apa perasaan ibu. Jadi makanya pak, jangan terlalu lugu betul pak. Pokoknya kalau ditanya enak-enak, cantik-cantik, jangan sampai kita jujur untuk masalah yang seperti itu. Jadi ingat ya pak ya, panggillah dengan nama yang baik. Bapak panggil anak dengan nama yang baik. Salah satu yang membuat anak durhaka kepada orang tua ketika anak kesalah diberi ayahnya nama. Jadi di zaman Umar bin Khattab ada anak laki-laki dipukul ya kepala bapaknya, ditangkap oleh masyarakat, dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Ini anak durhaka Khalifah, dia berani melahirkan tinjunya ke kepala bapak. Datang Umar bin Khattab, tidak tahukah kau nak besar dosa kau melawan sama ayah kau? Khalifah, apakah kalau kami anak ini nakal itu murni karena kesalahan kami atau ada tidak kesalahan ayah kami? Apa sebetulnya kewajiban ayah kepada anak? Maka kata Khalifah Umar, yang pertama apa? Memberikan nama yang baik kepada anak. Nama kau siapa? Kata anak ini namaku Ju'al Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang kelapa yang busuk daunnya. Itu arti nama anaknya Pak. Maka kata Khalifah Umar, engkau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Nah, itulah Pak. Jadi yang sudah terlanjur salah kasih nama jangan ganti akte, cukup bertobat saja Pak kepada Allah. Saya dulu kaget, pernah ada orang namanya Tony Pak, dibilangnya saya manggil nama Tony ini dalam Al-Quran Ustaz. Ah ya, saya merenung Pak, di mana lah nama Tony dalam Al-Quran? Lupa ketemu Bu, di a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lupa. Dia itu ngarang dia tuh Pak. Dia supaya kelihatan baik, saya manggil nama Tony ini di Al-Quran, mana ada kalimat Tony di situ jumpa. Maksud itu tidak ada masalah kita ngasih nama apa saja. Yang penting ada unsur yang baik di sana. Nah, itu masalah nama Bu ya. Kemudian setelah Rasulullah dikasih nama, menjadi kebiasaan masyarakat Arab waktu itu memberikan ibu susuan kepada anaknya, dan yang menyusukan itu Bu dipilih orang yang baik akhlaknya. Jadi dicari betul tuh siapa yang baik akhlaknya, itu perempuan yang akan menyusui. Coba Bapak Ibu bayangkan, pada saat itu susu onta ada, susu sapi ada, susu kambing ada, tapi justru ketika susu hewan ini diberikan kepada ibu yang menyusui Pak, supaya kualitas susunya bagus. Jadi bukan memberikan susu binatang kepada anaknya Bu. Apa kata Rasulullah? Siapa yang makan daging 3 hari berturut-turut bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Siapa yang makan daging onta hendaklah beruduk karena onta penendang. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ngasih anak susu formula dari umur 0 sampai 2 tahun, pindah nggak sifat sapi itu ke anak kira-kira? Pindah Bu. Kadang dilarang dia Bu, jangan main game juga besok sekolah, keluar ilmu sapinya Bu. Nah itu ya. Saya herannya apa ya Bu ya, kenapa setiap Idul Adha ramai anak-anak ngumpul dekat sapi, sementara di Mekah udah ada anak kecil yang mau dekat sapi. Jadi anak ini merasa Bu, inilah emak aku yang menyusukan aku dari aku kecil, makanya dia rame-rame di situ Pak. Ibu yang menyusukan bayi akan terjalin hubungan batin antara ibu dan anak. Kemanapun ibu pergi, pasti ibu tahu kapan bayi ibu haus. Betul nggak Bu? Dikasih Allah nggak alarmnya Bu? Mengeras dada ibu, keluar airnya, itu pertanda bayi ibu haus. Kalau sekarang dada sapi yang mengeras Bu, terasa sama sapi itu anak aku haus. Jadi ini bentuknya bercanda Pak, penting nih Pak. Saya nanya ke dokter anak di awal bros Bu, Dok, ada nggak Dok ibu-ibu yang nggak keluar air susu? Kata dokter itu mustahil Ustaz. Setiap Allah kasih anak kepada seorang perempuan, pasti Allah sudah kasih makanannya.
Cuman kadang-kadang orang tua ini ketakutan air susu itu nggak keluar, diganti dengan air susu batu. Padahal diisak-isak aja terus sama bayi itu insya Allah akan keluar. Jadi Bu, 0 sampai 2 tahun itu usahakan ASI. Itu tuh untuk menjalin hubungan batin. Nah, karena itu terjadi hubungan batin, makanya ibu harus jadi orang baik, karena terbukti secara ilmiah kecerdasan anak turun dari ibu. Ini sedang menggunjing menusukkan bayi ibu. Apa nak pindah menggunjing bayi itu gitu ya? Dia yang membuat ibu-ibu ini menggunjing, satu kalimatnya cuma masa iya. Itu tuh yang membuat menggunjing. Berjumpa pas antar anak sekolah, Kak, sini lah Kak. Udah dengar kakak suami ibu apa nih pulang-pulang 5 hari? Masa iya? Kena masa iya itu nak masa-masa lagi tuh Pak. Anaknya Bu di belakang udah nangis-nangis semua pulang apa kena takar lah anaknya. Abang ada nggak jajar guru agamanya saya? Kalau mama lagi ngomong nggak boleh kita potong lah. Itulah saking aslinya berujung. Dan bahkan Bu, yang paling sekarang terbukti, apabila perasaan seorang ibu sedang tidak enak menyusukan bayinya, air susunya akan mengandung racun. Jadi kalau ada ibu pernah dengar orang sedang menyusukan bayinya, membiru badan bayinya itu dibilangnya kena talasi. Padahal enggak Bu, berarti perasaannya sedang tidak enak Pak. Air susunya mengandung racun jadi. Maka kalau ibu sedang berkelahi sama bapak, bentar Pak dia susukan bayi ini dulu. Nanti habis menyusukannya berkelahi lagi terlalu. Karena bahaya loh Bu. Nanti beracun nanti susunya. Jadi waktu itu Pak, yang dipilih oleh orang-orang Mekah untuk menyusukan bayinya adalah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu Bu, ibu-ibunya terkenal baik. Tutur kata mereka lembut. Mereka tidak sempat bergunjing karena miskin dan mengurus ternak serta kebunnya. Jadi tidak sempat cerita yang aneh-aneh. Setelah bayi terkumpul di Mekah, maka dikirimlah utusan ke Bani Sa'ad, tolong jemput bayi-bayi berada di Mekah. Datanglah mereka berombongan Pak. Di antara rombongan ini termasuklah Halimah Sa'diyah. Dia yang paling miskin Bu. Ontanya sudah tidak mengeluarkan susu, keledai sudah lemah. Sementara tetangganya keledainya baru, ontanya masih mengeluarkan susu, sehingga mereka duluan sampai ke Mekah, Halimah belakangan. Karena anaknya nangis-nangis sepanjang jalan, air susu Halimah kering waktu itu Pak. Jadi begitu tetangga-tetangga Halimah Sa'diyah sampai di Mekah, langsung dia pilih bayi-bayi yang punya ayahnya Bu. Karena kalau anak yatim biaya penyusuannya separuh Pak, jadi nggak ada yang menyusui Rasulullah. Dia menggendong Rasulullah, mau ditanya bapaknya mana, bapaknya meninggal, nggak ada yang mau menyusukan. Makanya sedih betul waktu itu Bu ya, karena walaupun keluarga Rasulullah ini ada yang kaya, tapi yang dipandang bapaknya tidak ada, berarti upahnya kecil. Jadi tidak ada yang mau menyusukan Rasulullah. Makanya kata Rasulullah Bu, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim. Tapi yang usap itu sulah kepala anak orang nanti. Beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka Allah akan memenuhi hajat hidup kalian dan melembutkan hati kalian. Jadi kalau bapak terasa agak temperamen Pak, sedekahnya khusus kepada anak yatim. Tapi cari yang soleh-soleh Bu. Jangan sembarangan, nanti sembarangan dibelinya chip game nanti Pak. Tambah keras nanti bapaknya buatnya. Dikasih anaknya santunan, maknya beli karaoke, nyanyi-nyanyi di rumah, tambah keras lagi kita dibuatnya. Dia anak yatim, disantuni Bu. Cuman kalau untuk amalan melembutkan hati, itu kita mesti cerdas, nyari sendiri Pak. Harus nyari sendiri. Setelah itu Bu, yang terakhir sampai ke Mekah adalah Halimah Sa'diyah. Tidak ada pilihan lain, yang ada hanya Rasulullah. Ditanya oleh Halimah, Bu, ini kenapa kok tidak ada yang mau menyusukannya? Dia yatim. Langsung ngedrop Halimah Bu. Apa kata Halimah? Minta maaf ya Bu Aminah, di antara kami yang berangkat ini saya yang paling miskin dan saya yang paling berharap dapat upah besar. Jadi saya minta maaf saya tidak bisa menyusukan Muhammadiyah. Jadi awalnya Halimah Sa'diyah tidak mau menyusukan Rasulullah. Begitu jalan pulang, berunding dia sama suaminya Pak. Bang, kasihan juga kan anak yatim itu mana ada yang menyusukannya. Kata suaminya, lebih kasihan anak nasib kita lagi. Kita pergi miskin, pulang tambah miskin lagi. Jadi gimana menurut Abang?
udahlah kita susukan aja daripada kita pulang kosong. Dia awalnya menyusukan Rasulullah itu tidak ikhlas Pak, daripada pulang kosong. Artinya apa Bu? Jangan nunggu ikhlas kalau mau beramal. Buat aja amal ini banyak-banyak sampai ibu mendapatkan keajaiban. Insya Allah kita akan bisa ikhlas. Karena sifat kita nih Pak, ada yang suka pamer. Apa aja amalannya diuploadnya gigi. Puasa sunat dia di videonya jam 4. Alhamdulillah guys, dikasih Allah kesempatan untuk hidup hari ini. Seperti biasa di Senin ya guys ya, saya puasa sunat. Alhamdulillah dari gadis gak pernah tinggal kecuali uzur syar'i. Langsung upload Bu. Tiap sebentar tengoknya Pak, berapa yang like, berapa yang komen. Ada lagi Bu yang lebih parahnya, dibangunkannya nggak tengah malam. Dedek bangun saya, kenapa Pak? Kamerain mama tahajud videoin. Ada video apa yang goyang kamera anak tuh ngantuk. Dia harus diupload di malam itu juga Bu, karena tahu orang. Jadi kita ini ada orang yang suka pamer, tapi Bu sempat gara-gara pamer Ibu itu termotivasi orang untuk sholat tahajud. Ibu dapat pahala nggak? Dapat. Kiriman-kiriman itulah yang menutup ria-ria kita tuh. Jadi jangan takut orang aja yang buruk diupload ya Pak. Masa kita yang bagus yang kita upload? Nah nanti lama-lama Bu, Ibu dapat keajaiban, Ibu insya Allah akan ikhlas. Ada orang yang tidak pamer, bisa dia kena penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Sum'ah itu suka didengar, suka dipuji. Dia tidak pernah pamerkan amalannya Pak. Jadi datang Ibu ini ngomong, Kak, tadi kan kebetulan saya terakhir keluar dari masjid, terus gak sengaja dengan pengurus ngomongin tentang kakak, ngomongin tentang saya, tentang apa? Salut pengurus dengan kakak, banyak kakak nyumbang di musola Rahmaniyah. Astagfirullahaladzim, itu cerita pengurus. Iya Kak Abdul, gak enak hati saya karena saya ikhlas tuh nyumbang. Apa-apa aja cerita bapak tuh. Betul gak Bu? Kata bapak-bapak tuh Kak, kakak kalau nyumbang itu tidak pernah hitung-hitungan kalau musola nih Kak. Makanya orang tuh sangat salut sama kakak. Terus waktu bapak-bapak tuh cerita ramai orang, ramai Kak Abdul, teman enak, saya senang. Bahkan ya Kak, waktu bapak tuh cerita rupanya lupa dimatikan. Orang terdengar lah, itu tambah senang hati Ibu. Dia nggak pamer bisa kena yang kedua penyakit sum'ah. Ada dia tidak pamer, dia tidak sum'ah. Saking ikhlasnya nyumbang ke musola itu pakai hamba Allah Pak. Hamba Allah 500.000, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 2 juta. Ada juga orang yang ganggu. Pak Haji ya, Pak Haji itu masalah sama pengurus masjid. Enggak, apa tuh? Enggak dulu bulan terakhir ini enggak pernah nyumbang lagi. Tutup mulut kau ya, itu yang hamba Allah tuh aku. Aku malas tulis nama supaya enggak kau bangkit dan bilang. Susah loh Pak, kalau nunggu ikhlas kita. Dalam surah Al-Ikhlas saja yang pendek ada kalimat ikhlas. Saking tersembunyinya ikhlas. Ibu kira kami ustaz ceramah ikhlas nih? Manaulah. Allah yang tahu. Kadang Pak ya, kami ini habis ceramah tuh ya, jangan cepat-cepat keluar terus supaya dikejar tuh Pak. Nggak bapak kejar lambat kami itu. Tapi itu saya. Kadang nanti Pak pas dikasih di luar tuh macam-macam terkejut lagi Pak. Apa nih? Betul kasih temenmu nanti tahu. Dalam agak seperti itu. Jadi dulu saya ceramah di satu tempat. Waktu itu Pak, pokoknya ceramahnya malam pulang dari tubuh. Selesai saya ceramah, lupa pengurusnya Bu. Sepanjang panjang zikir saya di masjid itu Pak. Zikirnya jahat nih Bu, supaya membuka hati pengurus untuk teringat. Lupa nggak diizinkan Allah Bu. Saya pakai cara kedua, saya engkol benar keadaan mati Bu. Padahal bisa standar. Nah, saya engkol kan biasanya ada ikan keluar. Kak, tunggu Kak. Kan itu biasanya Pak ya, barangkali lah pengurus santai. Rupanya enggak juga Bu. Akhirnya sakit. Akhirnya jalan saya pulang, di jalan tuh saya berdoa, ya Allah kotor betul hati saya, ampuni saya ya Allah, ampun tenangkan jiwa saya. Rupanya Bu, ketika kita ikhlas, doa dan harapan berjabat tangan.
Sampai saya di rumah telepon pengurusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Minta maaf kami Ustaz. Oh saya langsung sandiwara Pak. Minta maaf Pak. Lupa kami ngasih amplop dari Ustaz. Enggak besar itu Bapak pikirkan Pak. Kami tidak ada mikir itu. Ada jantung lentang. Kalau ada ibu operasional putih muntah ibu. Geli Pak. Nah di situ ya. Datang bapak ngomong, Ustaz, kami antarlah malamnya. Tidak usah Pak, hari udah malam. Tapi kalau bapak maksa saya tunggu. Padahal tidak ada. Jadi buat aja terus dulu sampai nanti kita tahu, dapat kita keajaiban, sampai kita tanpa beban. Udah pokoknya buat aja. Bahkan pernah Pak, saya lolos untuk ikhlas. Lolos ikhlas Bu, itu demi Allah. Saya ceramah di suatu desa. Desa itu bersebelahan dengan pabrik kelapa sawit Pak. Cuman melihat bangunan masjidnya prihatin saya. Sedih lah nengok bangunan masjidnya itu Pak. Jadi saya ngomong ke ketua masjidnya, Pak, kalau memang ada amplop buat saya ingin nyumbang di masjid. Itu udah lolos ikhlas saya. Itu memang lolos ikhlas. Lupa pas habis saya ceramah diumumkan Bu. Untuk acara tausiah kita malam ini hari ini itu sepenuhnya ditanggung oleh pabrik kelapa sawit yang ada di desa kita ini, dan alhamdulillahnya amplop sebanyak 2.500.000 untuk Ustaz Nazir semua disumbangkan ke masjid. Wah langsung sakit kepala saya. Dua kali saya makan modern kalau pulang jalan 3 jam sakit kepala aku. Udah lolos ikhlas bisa hancur ikhlas dibuat. Jadi jangan ibu kira oh saya ikhlas, saya udah ibu maafkan ibu tuh udah saya ikhlaskan aja, tapi nggak mau Pak, mana bisa. Jadi Bu ya, jangan ibu pernah takut, buatnya terus amalan. Yang dilakukan Halimah itu dia balik lagi. Apa kata yang ke Ibunda Rasulullah, Bu Aminah, biarlah saya susukan Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Tapi apa pengakuan Halimah itu begitu aku menggendong Muhammad kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku mengalir deras. Padahal kering, belum makan loh. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang nangis berhari-hari di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu penuh kantong susunya. Keledaiku yang lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Melihat keajaiban itu, apa kata Halimah? Kalau macam ini tidak dibayar pun tidak apa-apa. Jadi mungkin inilah sedikit yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Karena makanan sudah dingin, saya ngerti sini nyalakan dari sini tadi. Karena dulu pernah ada Ustaz Pak, lama betul ceramah Bu, keluar orang satu-satu Pak. Tinggal satu orang Bu, persis di sebelah Ustaz duduknya. Akhirnya kata Ustaz ini Pak, sebanyaknya orang keluar dengan ceramah saya, kok Bapak yang bertahan? Di mananya ceramah saya ini membuat Bapak tertarik? Kata Bapak itu sebetulnya saya paling muak Ustaz, cuma sejagat saya terinjak dari tadi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.